Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema banyak sekali orang yang bercerai, padahal baru saja menikah. Kutukan dari mantan. Ya, kita melihat ada begitu banyak orang di zaman sekarang, mungkin pernikahannya baru berlangsung selama beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi sudah bercerai. Beda kalau dengan orang-orang tua kita, apalagi simbah-simbah kita dulu ya. Mereka sekali menikah dan selamanya. Nah, kenapa demikian ya? Walaupun mungkin faktor penyebabnya bisa macam-macam ya. Ada karena faktor ekonomi, itu yang paling populer ya. Bahkan seringkali terjadi perceraian itu terjadi ketika hutang untuk biaya pesta pernikahan belum lunas. Saking cepatnya mereka bercerai ya. Kemudian selain faktor ekonomi ya, juga karena faktor emosi yang tidak bisa terkendali ya, emosi yang tidak bisa ditundukkan. Karena biasanya kan ketika orang masih sendiri ya masih suka-suka dia lah ya, mau pulang jam berapa, mau berangkat jam berapa, bahkan tidak pulang pun tidak apa-apa kan gitu. Tetapi ketika orang sudah punya pasangan kan tidak bisa seperti itu ya. Harus pamit, kemudian pulang jam berapa ditanyakan. Nah, sehingga itu bisa memicu orang untuk jadi emosi. Karena merasa sekarang hidupnya diatur-atur. Sehingga terjadilah pertengkaran setiap hari. Nah, lanjutan dari yang kedua ini, orang merasa kehilangan kebebasannya dengan terjadinya pernikahan tadi ya. Nah, tentu saja faktor-faktor lainnya, dan jangan lupa di situ juga ada faktor kutukan dari mantan yang sudah dia khianati. Ya. Kenapa demikian? Bisa jadi yang pertama karena dia menikah nih dengan seseorang, sementara cintanya bukan untuk orang yang menikah dengan dia, tetapi untuk mantannya. Pernikahan itu terjadi karena request, karena tekanan dari orang tua yang menjodohkan, dan orang tuanya tidak setuju jika dia menikah dengan mantannya. Sehingga ketika pernikahan terjadi dan berlangsung, ya dia tetap tidak bisa melupakan mantannya. Fisiknya bersama suami atau bersama istrinya, sementara hati dan pikirannya selalu kepada mantannya. Ujung-ujungnya dengan suami atau istrinya bertengkar terus. Kenapa? Karena membicarakan apapun, dia selalu balik membicarakan mantannya. Topik apapun yang dibicarakan, ujung-ujungnya dia selalu membicarakan tentang mantan. Kenapa demikian? Karena mantannya selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Ya, sehingga otomatis refleks bicara tentang apapun, dia selalu akan mengajak bicara tentang mantannya. Nah, sehingga memang itulah yang kemudian membuat pasangannya, suami atau istrinya, jadi jengkel, jadi cemburu yang ujung-ujungnya bertengkar terus. Dan memang orang kalau masih mencintai,
orang yang ia cintai itu kan selalu ada di dalam hati dan pikirannya, sehingga otomatis akan selalu dia bicarakan. Ya, man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, selain itu ya, masih mencintai mantan, itu juga bagian dari kutukannya mantan. Mengkhianati justru membuat seseorang gagal untuk melupakan, ya. Yang kedua, mantan yang merasa dikhianati itu akan mengeluarkan kutukan yang sesungguhnya, ya, mengucapkan kutukan yang sesungguhnya. Misal dia mengutuk, ya, orang yang sudah mengkhianati dia ini, yang sudah menzolimi dia ini, agar pernikahannya cepat berantakannya, cepat bercerainya. Karena dia sudah terzolimi, ya, karena dia sudah dikhianati, otomatis kan membuat apapun yang dia ucapkan terhadap orang yang sudah menzoliminya itu akan terjadi. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya kan selalu misal nih ya, ada seorang wanita dipaksa berpisah dengan seseorang yang dia cintai. Minta berkali-kali untuk dinikahkan, orang tuanya selalu menolak. Ya. Nah, kemudian atas tekanan intervensi dari orang tuanya berpisahlah mereka, ya. Setelah itu si wanita ini misal dinikahkan atau akan dinikahkan dengan laki-laki lain. Nah, kemudian si wanita itu bilang, itu nanti kalau mantannya mengutuk, mendoakan yang buruk, apa itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan dia, kehidupan orang tuanya, kehidupan keluarga yang baru akan dibangun? Nah, biasanya orang tuanya akan menjawab, sudah tenang aja, kan mantanmu itu malas ibadahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang penting kamu sekarang yang tekun ibadahnya, berdoa, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kan selalu begitu. Padahal yang namanya orang yang terzolimi, biarpun dia malas ibadahnya, gemar maksiatnya, dan seterusnya, doanya, kutukannya untuk orang yang sudah menzoliminya, meskipun orang yang menzolimi ini betul-betul baik sekali, ya, kan bisa saja ya, dia menzolimi, setelah itu dia bertobat dan menjadi baik sekali, tetapi ketika orang yang terzolimi ini belum ikhlas dan dia tetap mendoakan yang buruk, ya, tetap mengutuk orang yang sudah menzoliminya, walaupun yang menzolimi itu sekarang sudah menjadi orang yang baik sekali, tetap apa yang dia kutukkan itu akan terjadi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski dia orang yang fajir. Fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya di hari kiamat nanti. Tetapi ketika di dunia dia terzolimi, siapapun yang menzoliminya dan dia mendoakan keburukan untuk orang itu, maka
apa yang dia doakan itu akan terjadi untuk orang yang sudah menzoliminya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.